Pak. Ulama saja tidak mengharuskan. Tidak ada kewajiban itu. Kewajiban minta maaf di bulan puasa atau hari raya tidak ada. Atau sunnah. Tidak ada. Disunahkan minta maaf, tidak ada. Enggak ada yang menyampaikan hukum-hukum seperti itu. Tapi ya boleh, enggak dilarang. Tidak gitu dilarang. Loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang tenang, ngolah pikir dengan share serius tapi sampai. Apa ada maaf-maafan sebelum Ramadan? Nggak ada. Langsung bos, langsung lantang bos. Bro, langsung lantang. Ini langsung pada poin. Langsung merusak pagar aja ini Badrul Salam ini bos. Ya Allah. Oke, gua ada itu. Oh, kalau maafnya nggak ada kok ini. Itu hadis yang tersebar itu, semoga diabaikan orang yang belum minta maaf sama tetangganya. Itu hadis asli buatan Indonesia, Mas. Nggak ada di negeri manapun juga itu hadis. Dalam kitab itu hadis buatan Indonesia. Ya kalau sudah buatan Indonesia ya bukan hadis, Pak. Mana Anda ini? kitab hadis ulang-ulang nggak ada itu. Itu dusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda malah dusta dua kali. Anda dusta atas nama Rasul dan dusta atas nama orang Indonesia tuh. Enggak. Jadi gimana dong? Maaf-maafan itu kalau kamu punya dosa sama orang. Kalau kamu pernah menzolimi orang, menyakiti orang, segera minta maaf. Nggak usah nunggu-nunggu sebelum Ramadan. Ini akal Islam. Ini gara-gara ada adat maaf-maafan. Kenal enggak? Tahu-tahu maafin ya. Kamu siapa ya? Ada tuh nggak ada kayak gitu, nggak pernah tuh orang tiba-tiba nggak kenal tiba-tiba langsung maafannya. Ada, biasanya kan di instansi, di jamiah, terus di jamiah langgar musola itu ketika mau Ramadan awal itu pasti kan maaf-maafan bareng. Kenal Pak, intinya sama-sama kenal. Salam-salam kenal. Bisa, ada, bisa. Ada Bisa. tuh, ada yang nggak kenal tiba-tiba minta maaf tuh. Oh, Ya kan, saya nggak kenal sama ente tuh ya. Terus Tiba-tiba saya ngetok tuh rumah ente. Saudara, assalamualaikum. Pak, maaf lahir dan batin Pak. Nggak kenal kan? iya kenal. Ya, maksudnya tuh karena nggak kenal ini saya minta maaf masuk ke rumah Anda itu bertamu. Oh, bertamu. Iya, maaf saya nggak kenal tapi bertamu nih. Ingin minta kuenya nih hari ini haus saya nih. Ya maaf gitu nggak apa-apa Pak. Ya kan contoh lagi maaf-maafan yang nggak kenal tuh. Maaf numpang nanya tuh takut ganggu Pak. Kita ngobrol tuh berdua tiba-tiba kita mau nanya jalan nih. Maaf kan gitu. Memang adabnya maaf dulu Pak, permisi, minta maaf ya, karena mengganggu keasikan mereka ngobrol tuh, kita ganggu, kita potong tuh, soalnya kita mau nanya jalan, kayak gitu Pak, masa gitu nggak boleh? Nah, iya. Boleh walaupun nggak kenal, kan nggak kenal itu. Nah, iya. Terus Pak Badrus ditanya tuh, Pak Badrus ini lagi ngobrol tuh sama satu wahabi yang lain tuh, ya kan? Ini logika Pak Badrus nih. Saya nanya tuh mau nanya jalan Pak Badrus. Di situ ada Pak Badrus, kemudian Pak Balok itu, kemudian Pak Zainal Abidin, Pak Bilanda ngobrolin bid'ah nih ya. Saya berhenti tuh mau nanya jalan. Permisi, maaf Pak, mau nanya siapa ente minta maaf gak kenal ini logikanya Pak Badrus gitu. Siapa ente minta maaf? Kenal kagak minta maaf tuh. Kami mau nanya jalan, masa dipermasalahin minta maafnya? Anda ini ustadz apa gimana? Gitu, iya. Emang dosa kamu sama saya apa? Ketemu aja sekarang. Nggak punya dosa Pak. Saya cuma minta nanya jalan tuh. Rumahnya ini di mana tuh? Saya mohon maaf nih ganggu nih. Anda malah jawabnya gitu. Anda siapa? Kenal kagak, gak punya dosa. Punya, saya takutnya saya punya tuh karena ganggu tuh. Itu bentuk kehati-hatian. Takutnya tuh ganggu kenyamanan satu wahabi lagi ngobrol. Tiba-tiba saya datang, motong tuh. Ganggu kan? Minta maaf, nanya jalan. Nah, kemudian gini nih. Lanjut nih ceritanya nih ya. Enggak Pak, bukannya gitu Pak. Kalau memang nggak boleh ya sudah, saya mau pergi tuh. Itu. Terus
Yang satunya lagi, mas memang mau nanya apa? Mau nanya nih alamatnya Pak Badrul Salam mana? Oh ini dia orangnya, lo Anda Pak tuh. Waduh, sudah Pak, nggak minat Pak. Anda ternyata orangnya sadis Pak. Orang nanya aja gitu jawabannya, sinis banget kan itu, nggak jadi. Lo nggak jadi Mas? Nggak, kenapa? Tadinya saya mau belajar agama tuh sama Badrul. Ternyata jawabannya gitu. Minta maaf aja nggak boleh karena nggak kenal katanya. Saya balik lah ya kan, kayak gitu Pak. Ya Allah. Ya, akhirnya bikin syariat sendiri yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Anda tahu kalau Allah tidak mengizinkan? Bisa Mas ya? Iya. Makanya ini di sini dia itu yang dipermasalahkan maaf-maafan menjelang Ramadan iya, atau hari raya Idul Fitri. Gini Pak. Oke, yang pertama Anda bilang Allah tidak mengizinkan kita tuh jika maaf-maafan menjelang Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, dari mana Anda tahu kalau Allah tidak mengizinkan? Ada nggak dalilnya? Janganlah kalian memaaf-maafan di bulan-bulan Ramadan atau bulan hari raya. Nggak ada ayat. Hadis juga nggak ada. Jadi Anda tidak bisa mengklaim bahwasanya Allah tidak mengizinkan. Oh. Bayangin aja Allah tidak mengizinkan. Berarti kan Anda kan pengawal pribadi Allah tuh. Ya Bos ya? Atau gitu, Anda sekretaris Allah yang tahu kepribadian Allah nih. Kehidupan Allah sehari-harinya. Yang kedua, tradisi maaf-maafan ini yang memang tidak ada hadisnya. Belum tentu yang tidak ada hadisnya ini dilarang. Belum tentu Mas. Ya, karena kan memang amaliyahnya amaliyah baik. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sudah ada perintah saling memaafkan itu, walaupun perintahnya umum, tidak tertentu oleh waktu atau tidak diikat oleh waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu ya kan. Tapi kan perintahnya ada tuh, ya kan, meminta maaf atau memaafkan. Nah, kenapa di Indonesia ini ada tradisi itu, gitu Bos. Maaf-maafan itu. Yang pertama, ulama-ulama baik dari kalangan manapun, Ahlussunnah wal Jamaah, baik NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, semuanya ulama itu pasti menganjurkan kalau punya salah segeralah minta maaf sebelum meninggal tuh. Kalau meninggal susah kan gitu. Soalnya hakul adami nih. Kalau Anda mendolimi seseorang, kemudian minta maaf pada Allah, tapi orangnya tapi Anda belum minta maaf pada orang itu dan orang itu belum memaafkan, maka Allah juga menangguhkan ampunannya Allah ini. Maka Allah menangguhkan ampunan Allah kepada Anda. Kecuali Anda sudah minta maaf dan orangnya memaafkan, maka Allah pun memaafkan. Tuh, kalau nggak memaafkan, kalau Anda belum minta maaf, maka amal ibadah Anda nanti diberikan, pahala amal ibadah Anda akan diberikan kepada orang yang Anda dolimi, kan begitu Pak ya. Kemudian kenapa juga ditekankan juga, ini bentuk penekanan sebenarnya. Minta maaf di bulan-bulan puasa atau hari raya, sebelum hari raya itu bentuk penekanannya, pentauqitannya ya. Yang lupa tuh gak minta maaf. Ya, menjelang puasa atau menjelang hari raya. Soalnya hari raya ini sudah fitrah, sudah suci kembali. Daripada Anda sudah dilahirkan kembali suci tapi masih punya tanggungan dosa pada orang tuh, mendingan sucikan dulu tuh Anda itu dosa-dosanya dari dosa-dosa yang hakul adami. Atau bulan puasa nih biar fokus ibadahnya enak tuh. Yang dosa-dosa kepada manusia itu tinggalkan aja dulu, dibersihkan biar kita nggak ada beban di hati itu. Kan begitu Bos. Puasa bulan suci. Bulan suci. Umumnya manusia itu Pak ya, terutama bagi yang gengsi. Ini yang ketiga. Umumnya tuh ya, bagi orang yang gengsi, biasanya ada tuh Bos ya, tetangga tuh, biasanya tuh ya, tetangga atau saudara atau temen lah, berselisih tuh, nggak ada yang mau ngaku salah. Ada itu, biasanya gitu. Saya nggak salah, dia duluan, dia yang mulai, biarin aja sudah. Nah gitu kan ya. Nah biasanya orang-orang yang gengsinya besar kayak gini, itu momennya akan lunak ketika momen-momen bulan puasa atau lebaran. Karena apa? Ada alasan untuk membela gengsinya. Contoh, ya, mumpung bulan puasa lah, itu saya sempatin minta maaf. Kalau nggak bulan puasa, enggak gua nggak bakal minta maaf.
Cuma bulan puasa nih, cuma lebaran nih. Nah, kayak gitu biasanya orang itu, Pak. Biasanya itu lunaknya itu. Jadi dia meminta maaf itu kesannya dipaksa oleh bulan ini tuh. Ya, karena Momennya sudah kan nggak tradisi, begitu, Mas. momennya kan nggak begitu gengsi tuh, Iya, ya kan? Dah mumpung lebaran wes minta maaf, begitu tuh. Itu ada in memorialnya, Pak. Ada pengaruhnya, Pak. Begitu. Jadi Pak, ulama saja tidak mengharuskan. Tidak ada kewajiban itu. Kewajiban minta maaf di bulan puasa atau hari raya tidak ada. Atau sunnah. Nggak Tidak ada. Disunahkan minta maaf, tidak ada. Nggak ada yang menyampaikan hukum-hukum seperti itu. Tapi ya kalau- boleh, nggak dilarang. Tidak Gitu loh, dilarang, Pak. betul. Jadi tidak membuat syariat baru seperti yang Anda katakan itu, Pak. Oke? Oke, Bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa ikhrul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.